pipa-pipa rahmatnya Allah untuk disambungkan dari rumah Allah ke rumahnya. Pernah digadang-gadang sebagai calon kuat Wakapolri di tahun 2014 silam, Jenderal Purnawirawan Komjen Anton Bahrul Alam di masanya dikenal dengan citra kuat sebagai sosok religius. Saat berkarir, ia juga pernah memiliki pandangan sinis pada jemaah tabligh. Belakangan, ia malah menjadi salah satu jenderal yang berupaya menanamkan nilai-nilai Islami bagi anggota Polri Muslim untuk optimal menjalankan ibadah. Selepas pensiun, Jenderal Purnawirawan Bintang 3 ini lantas mendedikasikan hidupnya pada jalan dakwah. Komisi Jenderal Polisi Anton Bahrul Alam adalah purnawirawan Polri yang di akhir karirnya menjabat sebagai Inspektorat Pengawasan Umum Polri. Anton yang lahir pada 15 Agustus 1956 di Mojokerto, Jawa Timur, menghabiskan masa kecil dari SD hingga SMA di kampung halamannya yang kini dikenal sebagai Kampung Inggris, yakni Pare, Kediri, Jawa Timur. Selepas SMA, ia kemudian menyelesaikan pendidikan akademi kepolisian pada tahun 1980. Anton lantas lanjut kuliah setara S1 di PT IKA 1988, Sespim 1997, serta Sespati 2003. Selama berkarir, Jenderal Anton memiliki pengalaman dominan di bidang lantas. Jenderal Purnawirawan Anton mulai dikenal luas sejak kerap tampil di layar kaca pada sekitar tahun 2001 hingga 2022. Saat itu ia memegang jabatan sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya. Namanya makin melambung saat menjadi Kadif Humas Polri pada 2010-2011. Selain berdinas di kehumasan, Anton juga pernah bertugas sebagai Kapolda Kalsel 2008-2009 dan Kapolda Jatim 2009. Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Anton pernah menduduki jabatan penting yakni Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan 1992 hingga 1993. Kapolsek Penjaringan 1993-94, Kasubag Sim Polda Metro Jaya 1994 hingga 1996, serta Kasat Idik Laka Ditlantas Polda Metro Jaya 1996-1997. Cerita dirinya menjadi pendakwah diawali dengan stigma negatif pada gerakan dakwah Islam Deobandi Transnasional, yakni Jemaah Tabligh. Deobandi Transnasional adalah gerakan dakwah Islam Sunni yang umumnya berasal dari India dan Pakistan yang diadaptasi, diajarkan dan diamalkan oleh Muslim tanah air. Anton saat itu bahkan curiga jika Jemaah Tabligh berafiliasi dengan gerakan separatis lantaran gaya berbusana Muslim yang identik. Mereka memakai surban, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka juga berkumpul dari satu masjid ke masjid lain. Anton curiga aktivitas para jemaah itu akan mengganggu ketertiban masyarakat. Apalagi mereka juga kerap datang ke rumah-rumah warga. Komjen Anton Bahrul Alam kemudian menugaskan satu anggotanya menyelidiki jemaah tabligh. Dia menyuruh anak buahnya mengikuti itikaf atau berdiam diri di masjid selama 3 hari. Setelah 3 hari menjalankan misi menyusup ke jemaah tabligh, anak buahnya melapor ke Anton Bahrul, namun tak seperti dugaannya. Hal tak biasa terjadi ke anak buahnya. Ia yang dulunya jarang sholat, kini malah rajin sholat. Bahkan, perubahan itu dialami 4 anak buah Anton yang dikirim bergantian. Karena tak puas dengan laporan bawahannya ditambah rasa penasaran, akhirnya Komjen Anton memutuskan untuk menyelidiki sendiri dengan datang ke markas Masjid Kebun Jeruk dan ikut keluar kegiatan selama 3 hari. Nah, saat berpartisipasi langsung itulah Komjen Anton mengaku merasakan dampak positif seperti 4 anak buahnya. Begitu ikut kegiatan tersebut, Komjen Anton jadi sangat tertarik dan terpikat dakwah jamaah tabligh. Sepulangnya dari misi penyelidikan, dia mampir membeli gamis dan surban dan pulang dengan penampilan sunnah. Momen itu merupakan momen Komjen Anton mendapatkan hidayah dan lantas berhijrah. Setelah merasakan rahmat dan hidayah dari mengikuti kegiatan jamaah tabligh, Komjen Anton pun kerap menyampaikan nasihat keislaman di kepolisian maupun masjid-masjid.
Tak sampai di situ saja, sejarah mencatat sejumlah gebrakan Islami Anton di institusi Polri. Salah satu yang paling menonjol dari institusi Anton adalah kebijakan yang diterapkannya saat masih menjabat sebagai Kapolda Jatim era 2009. Saat itu Anton mengimbau kepada seluruh anggota Poluan di sana untuk mau mengenakan jilbab saat berdinas. Pada saat itu Anton pernah menegaskan bahwa pemakaian jilbab untuk Poluan adalah bentuk penyegaran untuk Polri dalam bertugas. Bahkan dia menjamin jilbab tidak akan mengganggu kinerja anggotanya. Saat bekerja di lapangan, para Poluan diperbolehkan untuk menggunakan celana panjang agar lebih luas. Selain anjuran penggunaan jilbab untuk Poluan, Anton pernah memberikan pengumuman kepada jajaran di Polda Jawa Timur yang beragama Islam agar mau lebih mengutamakan ibadah sholat ketimbang tugas. Anton juga pernah melakukan terobosan dengan mencari 30 anggota polisi yang pandai mengaji untuk sholat subuh di Mapolda Jatim, kemudian mengaji bersama di ruangannya. Anton ingin anggota-anggotanya setiap harinya khatam, tamat atau menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Selepas pensiun di tahun 2014, Komjen Anton Bahrul Alam kemudian aktif di Jamaah Tabligh. Ia aktif kuruj atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menyeruak kebaikan. Kegiatan terbarunya saat kuruj terunggah dalam sebuah video TikTok. Disebutkan jika momen dalam video diambil ketika Anton sedang mengisi tausiah di acara pertemuan para ulama Jot Kudama di Ternate, Maluku Utara. Selain aktif bersafari sebagai jamaah tabligh, Anton Bahrul Alam juga diketahui memegang jabatan penting di sejumlah perusahaan. Ia misalnya menjabat sebagai komisaris independen perusahaan yang bergerak bidang properti Megapolitan Development Tbk. Tak hanya itu, Komjen Pol Anton juga menjadi salah satu komisaris di perusahaan induk alias holding company Garansindo Global Corpora yang bergerak dalam bisnis otomotif roda 2 dan roda 4. Menjadi pensiunan Polri dengan pangkat terakhir sebagai Jenderal Bintang 3, Anton Bahrul Alam tidak hanya menikmati uang pensiunan. Ia juga menerima besaran gaji yang tak sedikit dari sejumlah jabatannya sebagai komisaris di beberapa perusahaan. Sebagai gambaran umum, komisaris independen biasanya bergaji serendahnya ratusan juta rupiah. Sayangnya data terkini tentang jumlah kekayaan tidak terpublikasi. Hanya ada data kekayaan mantan Kapolda Kalsel ini pada laporan LHKPN tahun 2002 atau kekayaannya 20 tahun silam. Catatan kekayaan Anton itu adalah saat beliau masih menjabat sebagai Humas Polda Metro Jaya. Ia tercatat memiliki kekayaan lebih dari 595 juta rupiah. Meski tak diketahui persis berapa jumlah kekayaannya saat ini, namun hampir dipastikan sudah bertambah hingga miliaran atau bahkan sampai puluhan miliar. Menurut perkiraan kalian, berapa ya guys?